Halo semuanya, selamat datang rekan-rekan Bapak Ibu di webinar hari ini. Halo, di sini ada Pak Anugrah, ada Bu Marta, Bu Aryani. Halo, selamat sore semuanya. Ya, sore Bu. Itu kenapa, Pik? Oh, Oke, halo. Maaf kalau suaranya terlalu kecil. Sudah jelas mungkin suara saya sore ini. Halo, selamat sore semuanya. Oke, Ya, jelas baik Bu. sekali lagi. Sore Bu, jelas Bu. Baik, terima kasih. Selamat datang semuanya, selamat datang rekan-rekan, Bapak Ibu di webinar hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sore hari ini. Nah, untuk webinar hari ini bersama Talent Fit Indonesia, mudah-mudahan materi yang nanti akan disampaikan eh, sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Nah, untuk materi hari ini mungkin secara sekilas ya terkait future leader with talent growth strategy gitu. Sesuai tema webinar kali ini, bagaimana sih kita harus menyiapkan atau mengembangkan seorang talent menjadi pemimpin di masa depan. Eh, Lalu bagaimana nanti future leader itu akan bergerak atau akan eh, berkembang di perusahaan yang memang kita yang sedang kita laksanakan gitu. Oke, nah sekali lagi untuk tema webinar kali ini adalah empowering upcoming leader with talent growth strategy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resa yang akan memandu webinar hari ini. Nah, oke, sebelumnya mungkin ada beberapa nih mungkin yang mau berkenalan. Mungkin di sini ada Ibu Diah Puspita, boleh ini dari mana? Mungkin dari kota mana atau dari perusahaan mana? Boleh disampaikan. Kalau tidak open mic juga boleh ditulis di chat untuk Bu Diah. Terus ada juga Ibu Nadira. Terus ada juga rekan-rekan, ada Pak Dian Sigit. Halo, terima kasih banyak sudah hadir di webinar kita sore ini. Nah, oke. Yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan berdiskusi terkait empowering upcoming leader with talent growth in Indonesia. Di sini ada pemateri kita, ada Ibu Anggira Harja. Halo, selamat sore Bu Anggi. Halo, selamat sore. Baik, nah sebelum kita mulai mungkin ya, di webinar kali ini saya akan sampaikan untuk pertama itu agendanya pembukaan yang saat ini saya sampaikan, dan nanti selanjutnya ada materi yang akan disampaikan juga oleh Bu Anggi. Lalu juga berikutnya ada Q&A atau pertanyaan-pertanyaan mungkin dari rekan-rekan yang sudah hadir kali ini. Nah, sebelum Pak, editing kita background itu mana ya, Pak? Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita memulai materi, mungkin baiknya kita berdoa dulu mungkin ya. Eh, kita mulai untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, mungkin kita akan mulai aja. Di sini saya akan perkenalkan untuk pemateri kita hari ini di webinar kali ini ada Ibu Anggira Harja. Di sini sudah hadir dengan berbagai experience. Mungkin kalau secara pendidikan di sini ada farmasi, apotek, dan juga secara di human capital gitu. Nah, untuk working experience-nya sendiri, Bu Anggi ini sudah experience Iya, lebih Zoom. dari 10 tahun, dimulai dari talent development gitu, career management,
talent management juga di Kimia Farma, dan saat ini aktif sebagai SVP of Talent Management di BUMN Farmasi gitu. Oke, baik. Mungkin untuk bersingkat waktu mungkin ya, kita langsung aja mungkin ya di di webinar kali ini untuk materi-materi yang akan disampaikan oleh Bu Anggi. Mungkin Bu Anggi saya persilahkan. Silahkan Bu Anggi. Oke, terima kasih Mbak Reza. Sebelumnya selamat sore ke teman-teman semuanya. Selamat sore, Bu Anggi. Oke, salam kenal. Tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh eh, moderator kita. Nama saya Anggi Raharja. Saat ini saya aktif sebagai EVP di Talent Management Holding Bio Farma Group, Holding BUMN Farmasi. Di sini tadi saya lihat ada beberapa teman saya, kata saya ngapain nonton, nggak nonton. Jadi dia ikutan nonton. Halo Pak Fajri dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak Reza ya, untuk efektivitas waktu yang ada. Nah, nanti kakak-kakak semuanya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan di dalam perjalanan saya menginformasikan, silahkan saja. Karena di sini saya niatnya juga kita sama-sama belajar. Saya pun banyak belajar dari kakak-kakak semua nanti dari berbagai hal kondisi yang mungkin terjadi di organisasi masing-masing. Murni apa yang saya sampaikan hari ini adalah based on experience yang saya lakukan, yang saya dan tim lakukan baik di lingkungan pekerjaan saya saat ini ataupun yang sebelumnya. Nah, pastinya nanti sangat ingin dilengkapi oleh experience dari Bapak Ibu semuanya. Oke, empowering upcoming leader with talent growth strategy. Sebenarnya kenapa sih kok kita tuh perlu mengempower atau kita tuh perlu membentuk atau menumbuhkan sebuah leader atau seorang leader atau bahkan 1, 2, 3, 100 orang leader yang ke depannya. Ya karena kita percaya, kita yakin bahwa organisasi kita itu akan berjalan baik di tangan yang tepat gitu ya. Dan orang yang tepat tuh siapa? Orang yang tepat adalah orang yang memang mengetahui organisasi itu secara komplit gitu. Nah, mungkin kondisi sekarang ini banyak hal terjadi di sebuah organisasi adalah masuknya disruption mungkin dengan agilitas yang cukup tinggi, kebutuhan bisnis yang cukup besar gitu ya. Jadi orang berpikir bahwa leader tuh kadang nggak trust gitu sama teman-teman yang ada di bawah, teman-teman yang memang dia growing dari bawah gitu. Padahal mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya terkadang kesempatannya itu tidak diberikan ataupun tidak dilihat secara maksimal seperti itu. Nah, di sini saya munculnya dari kegelisahan saya nih awalnya. Gimana ya caranya ya kita membangunkan nih para leader-leader baru ini, para future leader ini untuk bisa muncul dari sekarang melalui strategi grow talent. Nah, ini tadi experience saya skip saja. Nah, yang saya pahami dan yang saya yakini bahwa setiap organisasi itu akan tumbuh dengan baik ketika di dalamnya pun terdapat people-people dan banyak orang yang memiliki culture yang sama. Nah, memiliki purpose yang sama, memiliki value yang dengan tujuan yang sama. Kadang caranya berbeda, it's okay, nggak apa-apa. Itu namanya taste gitu ya. Semua orang bisa memiliki cara ataupun rasa yang berbeda, tapi purpose-nya sama. Nah, gimana sih cara memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam tim kita itu merupakan orang yang memiliki culture yang sama gitu. Kita pastikan dulu bahwa semua strategi, semua structure yang kita bangun di organisasi kita itu saling terintegrasi. Poin pertama yang paling penting adalah pastikan strateginya good dulu nih. Strateginya settle dulu nih. Kita mau seperti apa? Kita mau gimana gitu ya. Ada building up scale, kita mau seperti apa. Ataupun kita mau aggressive grow, kita kayak gimana. Ataupun strategi alliance gitu. Nah, karena dari strategi ini akan mempengaruhi bentuk dari struktur yang ada di organisasi kita. Nah, lalu hubungannya dengan people apa nih Mbak? Hubungannya dengan people ketika kita sudah punya strategi, strukturnya ikutin, maka
potensi ataupun skill dari kebutuhan people, kita akan juga ngikutin yang mampu menunjang dari strategi bisnis kita. Nah, kalau kita sudah punya ketiga hal tersebut, maka orang akan berpikir, gimana nih engine-nya, nose-nya pakai apa nih? Nah, nose-nya pakai value. Value-nya inilah yang harus kita kunci bersama dan kita samakan. Kalau di BUMN, mostly karena saya hadir dari BUMN, value kita sudah pakem nih dari Kementerian BUMN, yaitu akhlak. Dari teman-teman yang lain, organisasi yang lain pasti punya value yang memang dipercaya dan diyakini oleh sebuah organisasi dan diaminkan oleh seluruh insan yang ada di organisasi tersebut. Nah, kemudian dari situ kita ngelihat, wow, kebutuhan bisnis makin ke depan makin sangat menantang gitu ya. Nah, di sini kita punya dua kondisi kan. Semua orang pada saat ini punya dua kondisi, di mana kondisi yang future readiness ke depannya kayak gimana sih, dan juga kondisi yang saat ini. Nah, untuk memastikan organisasi kita tetap upstanding, tetap sustainable gitu ya, apa ya, kita perlu performance yang luar biasa. Selain itu kita juga perlu apa gitu kan ya. Kita perlu memang orang-orang yang cukup strong dari segi karakter, value, skill gitu ya, untuk memastikan keberlangsungan tersebut. Nah, maka kalau untuk ngejar ke depan, biasanya ini vertikal ini adalah sisi bisnis nih, di mana makin ke atas itu adalah proses explore gitu ya, makin ke depan tuh makin agile. Dan di sini sumbu horizontal ini ada sumbu human. Maka ke depan tuh kita butuh orang-orang yang super agile untuk menghadapi perubahan ini. Nah, kondisi sekarang kita manfaatkan potensi yang ada sekarang, memaksimalkan potensi yang ada sekarang untuk mencegah jangka pendek yang kita menjadi tantangan bagi kita sekarang. Oke. Nah, gimana cara numbuhin leader? Apa sih itu leader? Ya, leader yang kayak gimana yang kita butuhkan di organisasi kita? Ada banyak leader ya, mungkin kakak-kakak semuanya udah tahu banyak jenis leader. Siapa yang disebut leader itu tuh siapa sih? Dan gimana cara numbuhin leader gitu ya? Nah, business performance, organisasi culture, sama leader behavior itu tuh merupakan pendorong result terbaik gitu dalam proses development ataupun pengembangan. Nah, tapi kita tanya dulu nih, yang kita sebut leader tuh siapa, gitu kan? Apakah high potential itu disebut leader? Atau people dengan banyak experience itu disebut leader? Atau bahkan ada yang kita sebut dengan superstar leader. Nah, tentu yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu semuanya yang punya kebutuhan sesuai dengan organisasi itu. Gimana cara kita nyiapin para leader ini? Menyiapkan para leader, kita harus nyiapin nih para talent-talent kita ataupun pegawai kita untuk menjawab tiga hal ini gitu ya. Tiga hal di bawah ini nih sebenarnya kayak asesmen awal gitu ketika dia siap menjadi leader. Pertama, biasanya kita selalu tanya nih ya kan, kalau para HR kan selalu nanya kan, bagaimana sih cara Anda mempersiapkan atau melihat mengantisipasi perubahan ke depannya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kamu menggunakan networking kamu dengan cara yang berbeda ya untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Dan yang ketiga, apakah kamu sudah siap untuk keluar dari masa lalu? Nah, terkadang kenapa kok itu ditanyakan gitu ya? Karena seorang leader yang baik adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Supaya fokus mereka murni fokusnya ke organisasi. Nah, kemudian kalau dari sisi itu biasanya kan di organisasi saya dan tim gitu ya, memang mencari benar-benar orang yang memang dia bisa menemukan potensi dirinya dan mau menggunakan potensi yang dia punya. Biasanya kita selalu sebut di sini, saya dibantu tuh kalau di dalam organisasi tuh di sini ada salah satu teman saya gitu ya. Kita selalu memandangkan leader as a coach, leader as a coach, leader as a coach gitu ya. Karena leader yang baik itu dia akan menghasilkan leader-leader yang baik selanjutnya. Apa yang Mbak lakuin sih biasanya gitu ya. Nah, pertama selain kita menentukan leader yang seperti apa yang mau kita bangun, kita juga menyiapkan leader yang ada sekarang. Kondisinya seperti ini yang kita siapkan leader yang ada sekarang. Nah, mungkin kondisi sekarang kebanyakan adalah leader yang memang mereka yang sudah baik gitu ya. Mereka membantu orang lain gitu ya, atau mereka menemukan, memberitahu orang lain bahwa potensi kamu ini loh, potensi kamu itu loh. Itu dilakuin nggak? Itu dilakuin.
sama HR sekarang dilakuin gitu ya. Sama HR sampai sekarang saya ada di bidang HR, saya lakukan itu. Saya memberitahu orang terkait tentang potensi apa yang dia miliki. Seperti itu. Nah, tapi harapannya kita tuh juga pengen dapat employee yang dia bisa menemukan gitu ya. Dia bisa menemukan potensi apa yang dia miliki. Nah, kita ajarkan tuh. Nah, gimana caranya? Kasih ruang buat mereka. Seorang leader kita selalu minta seorang pimpinan itu mereka memberikan ruang kepada timnya supaya tim-timnya bisa menemukan potensi yang dia miliki. Kenapa kok nggak dikasih tahu aja Mbak Anggi? Ketika dia menemukan maka dia bisa menjalankan itu dengan passionnya. Dia menjalankan itu dengan sepenuh hatinya dia. Tapi yang kita lakukan kebanyakan di HR, karena saya di bidang HR, saya membantu orang untuk menemukan potensinya. Apa saja sih yang biasanya sudah dilakukan gitu ya? Prinsipnya sama. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang prinsip dari talent management itu sendiri ya. Nah, ini saya ambil prinsip talent manajemennya sesuai dengan Kementerian BUMN. Sebenarnya prinsip talent management itu ada banyak sekali ya. Tapi karena mostly saya ada di BUMN, jadi saya ambil prinsipnya lebih banyak dari BUMN itu sendiri. Ada berbagai step dari siklusnya sendiri, mulai dari talent acquisition, classification, development, mobility, retention gitu ya. Dan jangan lupa dalam proses talent management harus ada satu komitmen atau satu komite yang sifatnya independen atau kita sebut dengan namanya talent committee. Kenapa? Karena untuk memverifikasi, memvalidasi, mengkalibrasi semua yang proses yang dilakukan oleh seluruh talent management itu tidak hanya menggunakan satu tools atau bisa menggunakan multi tools untuk mengurangi subjektivitas yang ada. Nah, bisa hilang nggak subjektivitasnya? Oh, nggak hilang dong, tapi diminimalisir seperti itu. Nah, berbagai macam stepping yang kita lakukan, kayak misal apa sih fokus utamanya gitu ya. Kalau di talent acquisition sih prinsipnya cuma dua aja sih. Bagaimana digital attraction dan juga rekrutmen itu menjadi fokus utama. Karena sisi awal ini adalah first impression orang masuk ke kita. Gitu juga dengan good onboarding itu sendiri. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya nih. Ini udah mulai masuk ke tahap bagaimana cara kita menyiapkan leader. Ada succession planning dan juga ada talent mapping itu sendiri. Nah, kemudian setelah dari situ apa yang kita mulai kembangkan di awal? Ada individual development plan. Nah, ini kita sudah mulai menyasar ke masing-masing potensi yang dimiliki oleh setiap people. Karena setiap people itu memiliki potensi yang berbeda. Mereka punya sisi strong berbeda dari setiap orang, dari setiap individunya. Sehingga pengembangan yang terbaik adalah pengembangan yang selalu menyasar dari segi personalnya mereka, sesuai dengan kebutuhan individualnya mereka. Kemudian ada pengembangan bagi top talent. Nah, kenapa top talent ada pengembangannya sendiri? Betul, mereka-mereka yang sifatnya ataupun mereka-mereka yang masuk golongan dari top talent, kita harus privilegekan mereka. Ini salah satu bentuk dari retention ataupun accelerate dari si leader tersebut. Nah, kemudian stepping yang kedua apa? Ada proses talent mobility. Talent mobility di sini sebenarnya kuncinya cuma dua. Individual career planning, itu berdasarkan aspirasinya mereka, sama building career journey. Nah, building career journey ini seiringan dengan proses talent development. Setiap orang pasti punya tujuan karirnya dia ada di mana. Dan untuk mencapai stepping tersebut, maka mereka akan melewati anak tangga yang ada di bawahnya. Nah, misal seseorang nih karyawan baru masuk pengen akan menjadi direksi ke depannya, direksi human capital misal. Nah, maka dia akan mulai merencanakan individual career planning-nya dia dan juga building career journey-nya dia. Untuk mencapai titik puncak di atas sana, maka aku harus melalui band 3 dulu apa, band 2 dulu apa, band 1 dulu apa, seperti itu. Nah, itu disebut dengan building career journey. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait tentang talent retention. Nah, kalau ngomongin retention ini erat kaitannya dengan employee experience. Nah, seluruh proses dari talent management ini mendasari bagaimana cara kita mempersiapkan setiap leader. Karena yang terpenting dari talent management adalah bagaimana experience yang didapat oleh setiap employee dalam melaksanakan rangkaian stepping dari si talent management itu sendiri.
penting nggak penting, tapi itu menjadi salah satu rangkaian yang cukup kuat. Nah, ini salah satu skema dari talent management yang sempat saya lakukan saat itu di Kimia Farma. Saya bawa Kimia Farma karena mostly banyak karir saya di Kimia Farma. Dan pertama kali saya mengenal talent management adalah di Kimia Farma. Dan disinilah tempat saya menggambarkan seluruh rangkaian dari talent management. Nah, dari seluruh rangkaian talent acquisition sampai ke talent impact yang kita lakukan, prinsip dasar dari talent management itu sendiri ada di area yang saya garis kotak ini. Mulai dari identifikasi, bagaimana kita mengidentifikasi potensi setiap people, dan bagaimana kita melakukan proses mapping, apakah dari segi talentnya dia termasuk top talent ataupun talent gitu ya, dia termasuk apa namanya, ready di stream mana, mau marketing ataupun keuangan, supply chain dan segala macamnya. Berikut juga dengan IDP dan ICP-nya dia. Kemudian masuk ke talent development dan ujung akhirnya ke succession planning. Nah, succession planning ini juga merupakan salah satu kunci di mana seseorang itu ready ataupun siap menjadi leader ketika dia pun mampu menyiapkan leader di bawahnya, menyiapkan penggantinya dia. Seperti itu. Pada ujung akhirnya, outputnya adalah bagaimana talent impact-nya. Apa sih dengan saya sudah melakukan A to Z dari talent management ini? Impact nggak sih ke bisnis? Impact nggak sih ke korporasi gitu? Atau impact nggak ke people-nya? Ternyata nggak impact ke people-nya, berarti ya nothing yang dilakukan ini. Gitu. Nah, ini sudah mulai masuk ke bagaimana cara kita menyiapkan dari segi seseorang itu untuk dia ready menjadi seorang leader gitu ya. Kita perlu tahu orang itu secara klasifikasi mappingnya dia ada di area mana supaya proses pengembangannya pun sesuai. Ketika kita tidak mengetahui orang itu ada di area mana, maka pengembangannya akan jadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak sesuai dengan eh, takaran yang dia punya. Bisa jadi seorang ini tuh sebenarnya standarnya udah tinggi nih. Kalau kita isi di bawahnya, maka kan useless ya, kayak percuma gitu. Atau mungkin sebaliknya, orang ini dari sekitarnya masih rendah nih, kita kasih yang terlalu tinggi. Kasihan, orangnya akan menggapainya terlalu susah. Nah, jadi prosesnya kita akan melakukan proses mapping dulu nih. Kita tempatkan ke area 9 kotak ini. Nah, metode pengembangannya biasanya apa Mbak yang dilakukan? Biasa, standar, semua sama. 70, 20, 10. Semuanya kita menggunakan itu. Mungkin lebih detailnya ke sini deh. Nah, setelah kita dapat kotakan tadi ya, kita coba lihat nih. Kalau bagi orang yang top talent tuh apa sih pengembangannya? Karena kan yang paling mostly kan orang dalam sebuah organisasi yang dilihat yang top talent nih, yang top talent kayak gimana gitu ya. Yang top talent yang seperti apa gitu. Nah, di sini kita coba petakan. Ada kita bagi menjadi 3 jenis pengembangan. Yang pertama adalah customized development program. Kenapa customized? Karena di area kotak hack potensial dan promotable, ini yang kita dorong adalah bagaimana accelerate mereka ready untuk menjadi seorang leader. Gitu. Nah, kita bisa mulai dengan ke 70%-nya dengan assignment. Ada project task ataupun principal in group with project and short, like long project atau project jangka tengah ataupun project jangka pendek, dan juga assignment gitu ya. Mentoring dan coachingnya kita juga lakukan secara periodik, dan juga training ataupun e-learningnya sesuai dengan role spesifik. Nah, untuk proses teman-teman yang ada di area high potensial ataupun promotable ini, kita biasa lakukan dengan leadership development program kalau di tempat kami. Nah, durasinya cukup panjang, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Mereka kita kasih real case project yang impact to bisnis, terus kemudian kita juga berikan ke mereka experience berupa mobilisasi seperti itu. Manfaatkan aja semua portofolio yang ada di organisasi masing-masing. Nah, terus bagi yang bukan bukan talent seperti apa gitu ya. Oke, bagi yang bukan talent kita ada 2 lagi. Pertama dengan individual development plan.
Nah, individual development plan ini adalah untuk teman-teman dengan di area solid contributor. Ini kita kalau kakak bisa lihat, kita menggunakan dua sumbu di sini capacity. Capacity itu bisa kita ambil dari potensi ataupun behavior seseorang ataupun kompetensi. Nah, sedangkan performance, nah di sini kita bisa ambil dari nilai kinerja ataupun nilai performance yang dia tunjukkan. Ada seseorang itu ternyata kita potret dari segi nilai kinerjanya mereka cukup tinggi. Namun setelah kita cek nih dari segi behaviornya nggak terlalu tinggi, gitu kan ya, atau cenderung rendah gitu di sini low, medium, high, maka dia termasuk golongan yang solid kontributor. Tapi kalau suruh cari duit, suruh cari omset, suruh kerja bagus nih anak. Tapi sekalinya dipotret, kenapa ya kok jelek? Gitu. Nah, biasanya kondisi-kondisi tertentu juga mempengaruhi pemotretan dalam segi capacity ini. Nah, apa pengembangan yang paling pas yang kita sudah lakukan? Yaitu dengan individual development plan, yaitu internal function project. Jadi kita fokuskan projectnya itu di fungsinya dia. Jadi kita nggak kasih tuh project yang memang kron gitu, kita nggak, belum kita kasih, tapi murni kita kasih yang di internal fungsinya dia. Harapannya apa? Karena di sini kita pengen naikin nih dari segi kapasitinya. Bisa jadi kalau kompetensi technical skill dia nggak terlalu pinter gitu ya, tapi anaknya nih rajin gitu ya, ngerjain sesuatu cepet. Cuman pas kita dipin lagi, aduh kok nggak pinter ya gitu, atau kok kurang paham ya. Nah, kita perlu tambahin lagi di sini, atau bahkan mungkin secara behaviornya dia belum nyampe. Karena apa? Karena mungkin harusnya tuntutannya dia sudah memutuskan nih, tapi si anak ini tidak terbiasa memutuskan atau tidak terbiasa mendapatkan peran untuk memutuskan sesuatu, sehingga pas kita potret nih dari segi behavior decision makingnya dia cukup rendah. Jadi kita berikan project-project di functionnya dia dengan target peningkatan sesuai dengan behavior yang menjadi tujuannya. Terus kemudian mentoring, coaching secara periodik dari superior ini pun juga kita tetap dilakukan. Terus spesifik untuk setiap trainingnya itu juga dilakukan. Nah, kemudian bagaimana nih bagi teman-teman yang secara performance-nya tuh rendah? Tapi sebenarnya anak ini pinter, cuman performance-nya rendah. Banyak hal yang terjadi. Bisa karena dimotivasi, bisa karena memang dia nggak paham perintahnya gitu ya. Atau memang ternyata dia nggak ngerti caranya seperti itu. Atau mungkin dia terkendala dalam berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kita biasa sebutnya pengembangannya dengan performance improvement plan. Jadi di sini murni spesifik untuk meningkatin performance-nya. Nah, kita bisa lihat nih, apa sih yang kita project apa yang kita berikan itu kita coba clearkan nih dari available-nya. Kita clearkan nih apa namanya komitmennya di awal. Nih ya, kamu kerjain ini, jangka waktunya sekian, perintahnya jelas. Nah, kita lihat memahami nggak dia prosesnya, apa kendala yang terjadi di dia. Nah, kemudian proses mentoring dan coachingnya pun murni terkait tentang bagaimana nge-improve performance-nya dia. Jadi kita nggak nuntut yang lain-lain, tinggal kita nuntut bagaimana performance-nya dia. Nah, yang kita kejar apa sih Mbak? Yang kita kejar setiap perbedaan dari rangkaian pengembangan ini adalah pergeseran. Misal dari sini kelompok 7 dia bergeser ke kelompok 8. Ini dari low performance-nya bergeser ke medium. Begitu juga di sini dari segi kapasitasnya yang low dia bergeser ke medium hingga ujung akhirnya nanti semua people, harapannya nggak semua, nggak mungkin nggak bisa semua ya. Kalau bisa semua berarti organisasinya cukup keren banget ya. Tapi mostly people 20 people 20% people dari total populasi ada di area high potensial. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian paling kuat dari setiap proses development supaya kita nggak mubazir ketika kita melakukan development tersebut. Nah, pada ujung akhirnya apa sih yang pengen kita dapat gitu ya? Pengen kita dapat adalah peningkatan dari kompetensi ataupun peningkatan dari performance setiap pegawai itu sendiri. Apakah cukup dengan development dengan kita mapping tersebut ataupun dengan ketiga development tadi 70 20 10? Ada satu hal yang paling penting. Seorang leader adalah yang kita tunggu-tunggu maturity-nya ya. Bagaimana dia menyikapi sebuah kondisi, bagaimana dia menggunakan perannya dia dalam setiap kondisi yang ada untuk pada akhirnya menetapkan keputusan yang ada.
Nah, apa yang ruang tumbuh paling baik gitu ya bagi calon pemimpin? Adalah talent mobility. Nah, mobility talent itu sendiri kita ada 4 jenis proses mobility ya. Bisa dengan menggunakan learning experience gitu ya. Kalau seandainya orang itu tuh dipromosikan gitu ya, vertikal ke atas, gitu ada 2 sih misinya. Bisa jadi dia learning experience ataupun juga dia strategic opportunity itu. Future leader sebagai apa? Accelerate lah biasanya kita sebutnya di sini. Ataupun orang itu digesernya tuh ke samping gitu ya. Rata-rata kita ingin geser ke samping tuh dia adalah untuk meningkatkan skill-nya dia di area tersebut ataupun untuk transfer knowledge yang ada di area yang lainnya. Nah, ada beberapa jenis proses mobility yang kita lakukan seperti Bapak Ibu lihat di sini. Misal contohnya di commodity job seperti ini, target employee biasanya volunteer, kemudian lo ataupun cost talent gitu ya. Ini di area-area yang memang supporting dan segala macam. Nah, global mobility seperti minimal path dan support, local transfer ataupun assignment gitu. Memang untuk menyelesaikan segala sesuatu. Terus kemudian di yang murni rata-rata untuk accelerate future leader, kita ambilnya adalah untuk di area learning experience ataupun strategic opportunity. Kenapa? Karena dengan mobilisasi ini yaitu tadi memberikan experience yang sangat luar biasa dan tidak bisa tergantikan oleh buku ataupun teori manapun. Seperti itu. Nah, pada ujung akhirnya kita pengen dapat pengembangan bagi setiap talent dengan lengkap. Karena ya kita percaya, saya pun percaya di dalam manajemen ataupun semua orang gitu ya, kita percaya bahwa misi yang baik tanpa people yang baik ataupun people yang hebat gitu ya relevan gitu ya, semuanya tidak akan mungkin terjadi. Jadi semaksimal mungkin kita ciptakan leader ataupun kita membantu orang untuk bisa menemukan potensinya sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi dan kehebatan yang mereka miliki masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pada sore hari ini. Tentunya ingin sekali berdiskusi dan juga bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anggi untuk materi yang telah disampaikan di hari ini. Buat rekan-rekan semuanya nih, boleh banget kalau ada yang ingin bertanya. Untuk pertanyaannya silahkan komen di chat dan nanti akan ada door prize atau akan ada hadiah buat 2 orang yang beruntung di akhir acara. Jadi buat rekan-rekan semuanya boleh banget jika ada pertanyaan silahkan dicatat di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya mungkin bisa open cam nih teman-teman rekan-rekan semuanya. Kita foto dulu. Kita eksis dulu, foto dulu nih sejenak. Jadi mungkin rekan-rekan bisa open cam sebentar untuk foto dan baik, saya minta tolong untuk rekan saya Mbak Zia mungkin untuk foto di sore ini. Silakan Mbak Zia. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Kita masuk ke sesi foto-foto, jadi semuanya diharapkan untuk standby, senyum. Akan diambil 3 foto. Yang pertama, 1, 2, 3. Baik, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Zia. Oke, baik rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak sudah open cam. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin rekan-rekan belum semuanya tahu nih tentang Talent Fit Indonesia itu apa sih gitu. Nah, dari kami nanti ada Ibu Tisha mungkin yang akan sedikit menyampaikan Talent Fit Indonesia itu apa sih biar lebih kenal lagi dari rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Boleh saya persilakan Bu Tisha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izinkan perkenankan saya untuk men-share, mengenalkan company kami kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar.
Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami Talent Fit Indonesia merupakan salah satu HR consulting yang memang bergerak di dalam bidang HR Development Consultancy. Nah, kami berdiri dari tahun 2016 dan sudah dipercaya lebih dari 200 perusahaan. Kami juga telah melakukan assessment lebih dari 2 juta peserta. Ini merupakan klien-klien kami, mulai dari manufacturer, FMCG, sampai dengan logistik hospitality. Di dalamnya juga ada BUMN juga ya, segmen BUMN juga ada, terus juga ada startup juga, ada education dan sebagainya. Ya, untuk service kami ini terdiri dari 2 stream. Nah, masing-masing stream ini ada juga bagiannya. Yang pertama ada organization analytics, ada people analytics, talent strategic, dan HR operation stream. Itu terdiri dari background check dan HRIS. Ya. Untuk organization analytics, kami juga beberapa bidang yang bisa kami berikan layanan, yaitu ada organization setting, change management, talent and performance management, workforce analysis, job analysis, dan juga evaluation. Ini dari segi organisasinya. Nah, selanjutnya dari segi people analytics, kami juga menyediakan layanan untuk melakukan psychometric online assessment, virtual assessment center, Saver English assessment, dan juga gamification assessment. Jadi semua assessment yang ada di kami ini berbasis secara online. Ya, ini adalah bagian-bagian yang bisa kami assess, bisa kami nilai, mulai dari segi kompetensi, personality, kognitif, lalu juga ada learning agility, leadership, assessment, dan juga sales ability. Nah, ini contoh sampel reportnya. Baik, ini adalah salah satu contoh untuk gamification assessment. Jadi gamification assessment ini assessment yang dikemas dalam bentuk games, di mana itu memudahkan para kandidat atau para peserta memiliki experience yang baru. Baik. Ya, ini adalah virtual assessment center yang mana biasanya assessment center itu dilakukan secara tatap muka langsung ya, secara offline. Kami mengemasnya ke dalam online. Kenapa semuanya berdasarkan online? Karena dari segi waktu juga memang lebih fleksibel, dari segi accessibility juga memang lebih memudahkan para peserta, lalu juga kita custom based, ada maksimum flexibility dan saving, utamanya adalah saving time. Baik, ini untuk Saver English Assessment. Jadi English Assessment ini nanti hasilnya bisa kita setarakan dengan TOEFL, TOEIC maupun IELTS dan juga Cambridge. Nah, ini ya dari talent strategic. Talent strategic terbagi dari 2, yaitu talent strategic acquisition dan talent management. Jadi kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian mendapatkan talent terbaik yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita juga di sini kelebihannya adalah mampu untuk mengidentifikasi unique talent ya, talent-talent yang unik yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, lalu juga ada metodologi dan pendekatan yang memang customized, lalu juga kita juga mampu untuk membranding company Bapak dan Ibu sebagaimana Bapak dan Ibu harapkan. Ini merupakan talent management system. Jadi di mana nanti para peserta atau para kandidat atau talent dari Bapak dan Ibu bisa kita arahkan untuk karir ke depannya akan seperti apa berdasarkan potensi ataupun kompetensi dan juga performance yang dimiliki oleh para karyawan. Nah, ini tadi background check. Jadi untuk background check kita bisa melakukan checking mulai dari akademik, lalu
juga pengalaman kerja sampai dengan dari segi sosial media dan bahkan kalau sekarang dari segi BI checking gitu ya. Nah, itu juga sudah bisa. Ini HR Information System yang terakhir, layanan dari kami adalah HRIS, di mana keseluruhannya sudah bisa terintegrasi, mulai dari employee management, mulai dari karyawan itu masuk, data dirinya seperti apa, hasil tesnya seperti apa, sampai dengan pengelolaannya, sampai dengan juga nanti di akhirnya karirnya seperti apa, itu juga bisa masuk ke dalam HRIS ini, gitu. Dan ini bisa customize ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, itu mungkin sedikit informasi mengenai perusahaan kami, Talentfit Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin masih mendalami atau ada kebutuhan tertentu, silakan hubungi kami di nomor yang ada tertera di sini, boleh di screenshot juga Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami akan bantu untuk kebutuhan Bapak dan Ibu. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Mbak Echa. Baik, Ibu Tisha, terima kasih banyak. Nah, itu tadi terkait Talentfit Indonesia. Jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh menghubungi kontak yang tadi, ataupun boleh cek sosial media kami, medsos kami, ada di Instagram, di LinkedIn, ada TikTok juga, dan juga ada YouTube. Boleh banget nanti dilihat di Talentfit Indonesia. Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi berikutnya, Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Mungkin bisa langsung mungkin ya, Bu Anggi, untuk Q&A-nya. Boleh, silakan. Oke. Nah, yang pertama di sini ada dari Bapak Abdullah Fajri. Mungkin boleh bisa open mic, mungkin langsung ingin bertanya biar lebih jelas. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Risa, Mbak Anggi untuk paparannya, materinya bagus banget, keren ya. Saya juga ingin belajar nih tentang talent management. Nah, tadi kan Mbak Anggi menyampaikan ada 3 jenis. Pertanyaannya sebenarnya mana yang paling ideal dari 3 jenis tadi? Ada superstar, ada dengan performance, satu lagi apa tadi itu ya? Berdasarkan kondisi ideal, Kak. Mungkin masing-masing industri punya spesifikasi masing-masing, tapi secara fakta gitu mana sih yang paling ideal kalau ngelihat dari pembagian tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajri. Sebenarnya jawabannya udah disampaikan tadi sama Pak Fajri. Masing-masing organisasi punya kebutuhan masing-masing gitu ya. Setiap kondisi di organisasi, bahkan nggak cuman organisasi punya kebutuhan masing-masing, tapi setiap masa, setiap kondisi di organisasi yang masing-masing itu pun punya kebutuhan yang masing-masing berbeda, seperti itu. High potential leader, experience leader, kemudian superstar leader, mereka punya keunggulan masing-masing gitu ya. Kan ada ya, kita belajar pasti Bapak Ibu di HR juga udah tahu lah ada beberapa jenis leader gitu ya. Nah, di mana kapan itu dipakai sesuaikan dengan strategi apa yang sedang dibangun pada saat itu. Nah, makanya di awal tadi untuk membuat atau menciptakan suatu pengembangan leader itu kita tetap tidak akan jauh dari bisnisnya mau kemana. Karena dari situlah rule pengembangan itu dimulai. Nggak bisa kalau seandainya nih di awal pengennya kita mau membuat suatu organisasi dengan gebrakan atau transformasi yang sangat besar gitu. Tapi pengembangan kita masih fix the basic gitu kan, nggak mungkin ya. Nah itu pasti nanti orang talentnya dijewerinnya lebih kenceng. Apalagi orang pengembangan kan, orang corporate university lainnya dijewerin lebih kenceng lagi nih. Karena nggak sesuai dengan streamline-nya, strategic base-nya dari si organisasi itu seperti apa. Jadi kalau ditanya ada nggak yang paling ideal, nggak ada yang paling ideal. Yang paling ideal adalah kita coba tentukan sesuaikan dengan strategi di awal dari sebuah organisasi itu mau kemana, baru kita build arahnya sesuai dengan itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Fajri. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak Fajri. Cukup jelas mungkin ya. Cukup jelas langsung dari ahlinya Penyampaian. kan. Oke, baik.
Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Irsad Nizara. Mungkin Pak Irsad bisa open mic juga nih. Halo, Pak Irsad. Ya, selamat sore Mbak Anggi. Mohon maaf saya off cam. Oke. Silahkan Pak. Ya, mau tanya. Jadi bila suatu company belum terbangun program succession plan-nya, apakah memang untuk talent management programnya bisa diinisiasi lebih awal, ataukah memang harus urut kacang? Kita harus membangun dulu succession plan program, baru kita memulai dengan talent management, atau bisa berdiri sendiri-sendiri? Oke, terima kasih Pak Irsad. Secara prinsip talent management itu kan luas ya Pak. Ada beberapa organisasi yang mengartikan talent management itu mulai dari talent acquisition hingga ke talent retention gitu. Di dalamnya ada klasifikasi, ada development, mobility, dan juga retention. Tapi ada beberapa organisasi yang menyatakan talent management itu mereka berkutat di area classification, mulai dari identifikasi, mapping, succession, hingga ke development-nya. Nah, yang mana yang benar? Sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua rangkaian proses talent management adalah bagaimana mengelola people dari mulai masuk hingga keluar. Cuma nanti perannya tinggal dibagi-bagi ke mana-mana. Apakah kalau kita nggak punya talent management, kita bisa menjalankan succession planning atau bisa in paralel? Sebenarnya ketika nanti Bapak menjalankan talent management, itu secara otomatis menjalankan succession planning. Seperti itu. Nah, tapi yang kondisinya sekarang, Mbak, di tempat kami, saya kurang tahu nih, talent management di tempat Bapak yang sudah jalan sekarang seperti apa gitu. Nah, bisa jadi tinggal melengkapi rangkaian proses succession-nya saja, ataupun bahkan mungkin sebenarnya udah ada, cuman tidak pernah ini aja terbrandingkan bahwa itu succession planning. Karena terkadang Pak, ketika nih contoh, kita untuk suatu pejabat secara tidak lagi ada ini apa namanya request atau based on case gitu. Nah itu sebenarnya udah mulai terjun ke succession planning, hanya mungkin belum terdokumentasikan atau belumnya apakah kita belum menjalankan talent succession, kita bisa menjalankan talent management. Ketika Bapak menjalankan talent management, secara otomatis Bapak akan menjalankan succession. Oke Mbak Anggi, terima kasih informasinya. Ya sekedar sharing aja, jadi kalau di kita ya sebenarnya bagian begitu seseorang direkrut, kemudian menjalani proses employment, ada TNA, ada development, di kita itu masih merupakan semacam business as usual. Kemudian kita bicara talent management, begitu kita fokus bicara career development dan succession planning gitu. Betul, betul. Jadi lebih kepada hypo yang mau dipetakan untuk menjadi Betul, Pak. future leader Seperti itu. gitu. Makanya itu tadi definisinya Ya, kita clearkan terima dulu kasih. nih mau yang mana. Yang pasti berbeda seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Baik, terima kasih Bu Anggi dan Pak Irsad. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Bu Esti. Bu Esti mungkin bisa open mic? Ya, Halo, halo, selamat sore. sore, silahkan Bu. Iya, maaf saya off cam. Iya tadi saya sebenarnya pengen tahu kalau dari nine box HAV itu ya, sebenarnya ada panduan secara teori nggak sih berapa persen bahwa secara perusahaan yang sehat itu high potential talentnya harus berapa persen, yang unfitnya itu maksimal berapa persen gitu. Itu pertama. Terus yang kedua tadi waktu Ibu Anggi memaparkan tentang box yang ada business value versus development value. Nah, saya masih belum paham terkait dengan si business value dan development value ini. Apakah terkait dengan si kontribusi si karyawan terhadap
bisnis company-nya atau bagaimana, Bu Anggi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esti. Nah, kalau secara teori, apakah ada persentisnya yang diatur lebih banyak adalah yang high potensial. High potensial itu diupayakan adalah 20% dari total populasi pada level tersebut. Syukur-syukur ya. Jadi biasanya kita akan motret klasifikasi itu per level. Jadi tidak kan di organisasi ada level BOD sampai ke bawahnya gitu ya, -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, kita akan motretnya adalah per levelnya itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita memastikan readiness talent pada leveling tersebut untuk nanti kita bisa next dia, maksudnya promosikan dia untuk lebih tinggi lagi. Jadi kalau unfitnya berapa, unfitnya tidak dihitung, tapi secara high potensial itu 20%. Nah, tapi kalau mau melakukan pendekatan dengan pendekatan apa? Sebenarnya dengan pendekatan kalau di barang tuh ada Pareto ABC gitu ya. Kalau misal Mbak Esti tahu terkait inventory kan ada Pareto ABC gitu ya. Pareto A itu kan selalu posisinya kan 20% nih untuk menunjang 80% pendapatan yang ada. Begitu sisanya 60% lanjutannya adalah yang area di bawahnya dan unfitnya di bawahnya juga harusnya lebih kecil lagi 20% gitu. Tapi kalau secara teoritis untuk 9 box series apakah ada teorinya secara high potensial yang kita selalu pegang yaitu 20%. Itu kalau di area kami ya Mbak ya di private company. Nah, terus kalau yang tadi yang kaitannya dengan pengembangan itu yang bagian ini ya, sorry maaf. Yang bagian ini ya Mbak Esti ya? Yang di slide berikutnya, Bu Anggi, yang ada bisnis yang, Mobility. ya betul yang ini. Oke. Nah, ini pengembangan ini adalah areanya di dalam mobility Mbak Esti. Jadi pengembangan biasanya kan kita kalau di organisasi kan ada mutasi gitu ya, rotasi seperti itu ya. Rotasi itu kan ada yang ke atas, ada yang ke samping gitu ya. Mobility talent biasanya kalau kita sebut ada yang ke atas, ada yang ke samping. Nah, ada beberapa hal baik dengan tujuan development value-nya itu sendiri ataupun business value. Biasanya kalau rotasi seseorang itu ke samping gitu ya, rotasi dia ke samping. Nah, itu tujuannya ada banyak kaitannya terkait dengan si business value-nya itu sendiri. Jadi, misal dia itu untuk keperluan apa? Transfer knowledge kah? Contoh simpelnya gini deh. Kalau di tempat saya sedang membangun sebuah bisnis unit yang baru gitu. Bisnis unit yang baru, maka diperlukanlah tim yang sudah ready atau sudah kuat gitu ya. Nah, terkadang kita memutasikan nih seseorang gitu ya. Memutasikan seseorangnya itu, tapi dia nggak promosi, Mbak. Nggak naik satu level. Dia setara aja gitu. Setara. Dan kita taruh dia di bisnis tersebut. Nah, karena tujuannya pasti ada misinya kan. Memutasikan atau menempatkan seseorang itu kan selalu ada misinya. Kenapa sih si Anggi ini ditaruh di kursi ini gitu. Misi yang dia pegang apa ini? Karena ternyata misal misi yang pengen didapat sekarang adalah bagaimana proses mengintegrasikan dari seluruh bisnis unit yang ada di dalam rangkaian organisasi tersebut. Maka misal si Anggi ini punya kemampuan untuk proses integrasi yang cukup baik gitu. Maka aku taruhlah dia di sana untuk dia memastikan hal tersebut berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu halnya untuk dari kita mobility. Jadi menempatkan seseorang itu kita lihatnya dari dua jalur sih Mbak. Ini mendevelop si orangnya tersebut atau untuk kepentingan bisnisnya. Ada orang itu yang memang oh si Anggi ini udah stuck nih di areanya dia, udah full mentok nih. Dia kayaknya perlu deh experience yang lebih bagus lagi gitu. Experience yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi dia tetap di areanya. Mungkin aku dipromosikan dengan severtikal di atas aku. Seperti itu. Jadi misal aku di talent sekarang aku promosi ke talent lagi tapi misal pegangnya adalah head
division gitu ya, pegang seluruh entity yang ada grup afiliasi di bawahnya. Misal contoh kayak gitu. Itu untuk memperkuat learning experience aku. Misal seperti itu sih Mbak Esti kurang lebihnya. Ya, terima kasih banyak Bu Anggi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Esti dan Bu Anggi. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, di sini ada beberapa sih, tapi boleh raise hand, mungkin bisa langsung nih, langsung open mic-nya, bisa langsung bertanya. Silakan, jika ada yang ingin bertanya. Oke, Pak Hamzah, baik, silakan. Baik, terima kasih Mbak Resa, izin Mbak Anggi. Eh, ini mau nanya sedikit terkait mengenai talent ya. Kita sudah ada ini organisasi otonomi Kro BRI. Talent-talent atau leader kami itu relatif jauh lebih muda ya, di usia 24-25-an. Itu sudah sebagai leader di unit, artinya mengelola SDM di situ. Nah, eh, kekhawatiran atau tantangan yang kami hadapi saat ini adalah dengan usia segitu ya, dengan usia tersebut justru itu menjadi tantangan di kami. Nah, mungkin ada referensi yang bisa diberikan ke kami, kira-kira sebenarnya untuk mengakselerate gitu, eh, sehingga kemudian muncul yang namanya talent fit atau siap untuk menjadi leader di usia tersebut. Karena bukan cuma di PNM sih, sejauh ini sih yang saya lihat kalau mengikuti, kita itu terbatas atau limited talent untuk di level struktural. Bukan tidak ada talent, hanya saja terbatas untuk kemudian kita promote. Karena kan untuk mengisi posisi top talent atau di struktural itu penuh dengan pertimbangan. Sama saja misalkan bisnisnya bagus, tapi ada area-area tertentu yang perlu diimprove lagi. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Ini berarti ngikutin programnya milenial jadi leader ya. Milenial jadi leader ya. Nah, sebenarnya seorang leader itu seperti yang tadi saya informasikan ya, leader yang baik adalah memang dia yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, terkadang bagaimana leader milenial ataupun leader muda ini selesai dengan dirinya. Karena yang nggak bisa dipungkiri dari seorang leader adalah maturity, ya kan? Maturity itu susah lah ya didapat ya. Dewasa mah pasti ya, Ya, angka mah nambah pasti ya. Mature ketihan ya, kan seperti itu. Karena cerminannya kenapa? Impactnya ke apa? Ketika leader itu nggak mature, ke keputusan-keputusan yang diambil, ya kan? Karena banyak emosi ataupun banyak background lain yang menunjang keputusannya dia saat itu. Nah, gimana sih Mbak cara mengakselerate para talenta muda ini gitu ya untuk biar dia ready. Nah, accelerate di sini perlu dipahami. Jangan potong jenis experience-nya, tapi padatkan experience-nya. Nah, terkadang kondisi yang terjadi itu kita itu memotong experience-nya. Maksudnya gimana, Mbak? Misal contoh, seseorang kalau dianggap ready, misal taruhlah kita ngomongin supervisor mau jadi level manager gitu ya. Supervisor mau jadi level manager tuh dia tuh dianggap ready tuh dia tuh ketika dia sudah duduk di area supervisor minimal 4 tahun misalnya gitu. Nah, 4 tahun itu kan experience-nya cukup banyak ya. Experience cukup banyak. Terkadang accelerate itu dipotong gitu kayak ya udahlah dia 2 tahun udah ready, udah oke gitu. Nah, ini tantangan terbesarnya adalah di teman-teman pengembangan. Teman-teman pengembangan harus bisa memotret 4 tahun seseorang ideal ada di posisi supervisor tuh dia tuh akan dapat experience apa aja. Nah, kemudian experience itu mereka dokumentasikan dan mereka padatkan. Jadi seseorang yang sudah kita potret dengan potensi yang cukup baik, jangan dipotong experience-nya tapi dipadetin. Makanya untuk yang high potensial tadi pengembangannya adalah customize. Customize itu kita padatkan experience-nya. Jadi nggak boleh orang itu accelerate itu dipotong experience-nya, tapi dipadetin. Nah, dari situ nanti kita akan lihat nih bagaimana cara dia menyelesaikan experience yang misal nih orang normal tuh nyelesain satu experience tuh setahun gitu ya. Dia mungkin hanya 4 bulan atau which is 6 bulan seperti itu. Nah, di situ kan maturity-nya dia
di apa namanya diuji kan, maturity dia diuji, terus kemudian ketahanan dia diuji seperti itu. Terus hal yang paling penting lagi adalah trade. Nah, kita kalau udah ngomongin trade, nanti panjang tuh kaitannya dengan trade. Trade itu adalah behavior, perilaku gitu lah ya, teman-teman psikolog tahu lah ya. Nah, trade itu kan bukan sesuatu yang bisa memotong. Nah, terkadang di organisasi tuh ada yang bilang, ah trade-nya nggak bagus nih, potong jadi talent. Nggak gitu. Karena trade gimana mau ngubah trade ya? Nah, tapi bagaimana seseorang itu kita siapkan untuk dia bisa memanage trade-nya dia ketika dia menghadapi sesuatu. Apakah orang introvert tidak bisa jadi korsek atau corporate secretary atau korkom? Ya belum tentu. Ketika dia sudah kita mampatkan kompetensinya, bisa jadi ketika dia berperan jadi korkop, dia akan menggunakan peran yang lain kan dari dalam dirinya dia, menggunakan potensi trade-nya dia. Nah, jadi kondisinya sih Mas, kalau yang saat ini ada, biasanya kami itu tidak memotong experience, tapi kita padatkan experience-nya. Nah, itu fungsi dari teman-teman development tuh biasanya maka ada muncul LDP, ada muncul project assignment dan segala macam. Nah, itu kan untuk memadatkan experience seperti itu. Ya, kayak model inilah, kayak model apa yang film Korea itu startup ya, yang dimana experience itu dipadatin. Kurang lebih kayak Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Oke Bu Anggi, ini banyak sekali nih yang bertanya. Sudah ada resign juga yang resign. Dan kira-kira waktu kita masih panjang juga 1 jam ke depan. Mungkin nggak apa-apa ya Bu Anggi, kita lanjutkan udah dengan karena sesi tanya jawab. monggo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya phone a friend. Baik, kalau gitu. Mungkin saya lanjut di sini sudah ada yang resign Pak Didit mungkin ya. Silahkan Pak Didit. Terima kasih Mbak. Halo Mbak Anggi. Ini saya Halo. bareng sama Mbak Anggi. Bio Farma. Ini saya punya Ya, real question pengalaman di saya kan orang teknologi, jadi mungkin nggak konteksnya. Jadi di performance versus capacity matrix itu ya, itu kita juga pakai lah di startup atau swasta. Cuman yang menjadi pertanyaan, kita sering menemukan itu yang top performers yang di kotak paling kanan atas, itu ternyata trait-nya lah kita sebut ya, trait-nya atau sifatnya dan lain-lain itu sebenarnya nggak bagus. Nah, sehingga resiko banget ketika dipromot. Sedangkan kebanyakan manajemen dan ini berdasarkan pengalaman, mereka ngomongnya ke saya adalah did it, the numbers don't lie gitu kan. Mereka ngelihatnya as simple as ini orang memang top talent, KPI terpenuhi dan lain-lain terpenuhi. Cuman ternyata setelah kita memang kasih responsibility dan kasih privilege lebih, dia manage company gitu kan, burning the bridges dan lain-lain lah kayak gitu. Nah, bagaimana nih kita nyari titik tengahnya? Karena kita percaya tadi ya trade ya. Istilahnya ada kalau ini sumbu X sumbu Y, ada sumbu Z-nya nih. Level of trust kita, trade atau value dia terhadap mungkin culture di company tersebut gimana kira-kira kita cari titik tengahnya. Itu aja sih Mbak mungkin. Thank you. terima kasih. Aduh, Mas Didit nih ngetes saya ini mah. Oke. Ini sebenarnya Mas kalau based on experience ya, experience yang ada ya di perusahaan saya yang sebelumnya, perusahaan saya yang sebelumnya. Ini menjadi kegelisahan yang terjadi saat itu. Sehingga proses dari talent management yang di awal setelah rangkaian kita jembrengin lah ya, waktu itu aku ingat banget kita jembrengin ini apa nih kondisi yang terjadi ini kayak gitu. Apalagi saat itu kan kita harus menempatkan people itu sesuai dengan geographic culture. Nah, nggak semua orang itu secara culture fit dengan perusahaan. Tapi pas kita taruh nih, misal ini bukan bicara ras ya, enggak. Tapi maksudnya di sini saya ingin menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi gitu ya, fact yang terjadi gitu. Misal ternyata orang yang dia dari taruhlah saya lah orang Jawa Tengah gitu ya, orang Jogja gitu ya. Nah, dengan karakter yang halus lembut ya, katanya kalau saya emang enggak gitu. Terus kemudian ditaruh lah di area yang memang karakternya cukup kenceng gitu ya. Yang mungkin terkadang bagi kami orang Jawa misal dipanggil, "Heh, Anggi," gitu. Kaget, kita pikir, "Oh, kenapa nih gue dimarahin?" gitu ya. Tapi bagi mereka mungkin biasa aja gitu ya. Pasti itu manggil aja biasa. Nah,
Akhirnya saat itu kita lihat nih apa nih kondisi yang terjadi. Maka salah satu poin penting yang kita sisipkan di dalam rangkaian proses seleksi di awal adalah culture fit. Nah, culture fit itu secara tidak langsung adalah memotret trait. Nah, secara traitsnya dia, bagaimana dia catch up dengan culture-nya kita. Tapi kan Mbak, kondisi dunia ini agile gitu ya, dan segala macam. Nah, teman-teman psikologi pasti punya lah toolsnya bagaimana mainin di mana area ketangguhan yang diambil, ketahanan yang diambil. Nah, itu mereka punya halnya. Tapi bagaimana cara titik tengahnya? Maka kalau di dalam manajemen, kalau Mas Didi tadi lihat, selalu ada yang namanya committed talent di tengahnya. Committed talent itu adalah sebagai penyeimbang dari semua data yang ada. Yang kita bicarakan ini human. Data is data. Human is human. Nggak bisa data itu menjadi patokan utama untuk menilai seorang itu. Harus ada committed talent yang bisa melihat berbagai referensi di luar data-data tersebut. Seperti set, person attribute gitu ya. Biasanya kalau di kami kita potret orang itu berdasarkan 4 faktor. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah leadership-nya atau soft skill-nya, yang ketiga adalah experience-nya dia, dan yang keempat adalah personal attribute. Nah, personal attribute ini tidak boleh hilang sama sekali. Itu sih Mas kurang lebihnya. Jadi kalau gimana kondisi itu sudah ada, talent sudah ada, committed talent-nya ada nggak nih? Nah, committed talent-nya ketika dia berdiri sebagai committed talent, lepas topi ya, kalau dia direksi, dia CEO, dia pejabat terkait di satu organisasi itu, lepas topinya dulu, dan dia duduk sebagai committed talent. Gitu. Kurang lebih itu sih Mas, mungkin beberapa hal yang kita pernah lakukan. Oke, thank you Mbak Anggi. Lumayan jelas, lumayan jelas. Terima kasih. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Didit, terima kasih juga Bu Anggi. Mungkin ada rekan-rekan lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Boleh nih, angkat tangannya. Sudah ada beberapa sih yang chat di kolom komentar, tapi mungkin biar lebih kita saling interaktif, mungkin boleh angkat tangan nih rekan-rekan yang tadi sudah bertanya. Mbak Nadira. Mbak Nadira ingin bertanya, boleh silahkan. Baik, Bapak, Ibu, selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Bapak Ibu mohon izin melipir dari pembahasan tadi, mungkin ini lebih ke ringannya aja ya. Saat ini kan saya memang di HR itu baru memasuki 4 tahun dengan posisi juga di talent acquisition. Dan saat ini ditugaskan untuk membranding tiap-tiap karyawan. Jadi karyawan yang sudah ada, kemudian karyawan yang sedang dicari juga. Sedangkan di kondisi perusahaan saat ini kan usianya di atas saya Bapak Ibu. Nah, kendala saya adalah pendekatannya. Barangkali bisa dibantu pendekatan terbaik dari sisi saya sebagai HR. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Nadira. Mbak Nadira, mungkin kalau ini aku lebih menyarankan Mbak Nadira baca yang buku judulnya 360 Degree Leader. Nah, itu di situ bagaimana kita diarahkan atau diajarkan dengan experience untuk kita itu memimpin di tengah. Bagaimana kita memimpin ke bawah, bagaimana kita memimpin ke atas dan juga ke samping. Nah, kalau bagi saya buku itu memberikan gambaran yang real ataupun taktik-taktik yang sangat mudah kita lakukan supaya kita bisa sukses di posisi saat ini gitu. Kan kalau tadi diinformasikan Mbak Nadira kan kurang lebih bagaimana cara Mbak Nadira bisa nge-lead gitu ya, nge-drive orang-orang yang ada di atas usianya Mbak Nadira ataupun jabatannya Mbak Nadira gitu ya, bahkan ya dari sampingnya. Nah, itu salah satu referensi buku yang paling bagus untuk saat ini ya, yang aku pernah baca, dan di situ real sih kasih contohnya, dan itu pun saya pribadi sampai dengan kondisi sekarang pun masih terus belajar untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tidak mudah ya, betul, tapi perlu dicoba. Nah, cuman based on experience, jadi dulu pas pertama kali saya masuk di salah satu perusahaan, ya lulusan kuliah tuh umur berapa sih? 23 gitu lah ya, 22, 23 gitu ya. Setelah ambil profesi, terus kemudian saya terjun. Saya mimpin satu buah unit bisnis gitu ya. Satu bisnis unit dengan karyawan itu sekitar 10 orang. Itu langsung tuh. Jadi habis lulus plung gitu kan ya, empty langsung plung gitu.
wow, gimana ya gitu. Nah, rata-rata orang yang ada di tim bawah saya pun usianya sudah jauh lebih besar, sudah jauh lah lebih senior dibanding saya dengan pengalaman kerja yang sangat lebih senior dibanding saya gitu ya. Mungkin beliau-beliau sekarang udah pada pensiun gitu ya. Kalau saya ketemu lagi kita. Saat itu atasan saya selalu bilang kayak gini, Anggi kamu boleh lebih muda dari mereka gitu ya. Anggi kamu boleh lebih baru dari mereka. Tapi gimana juga kamu leadnya mereka gitu. Mereka akan minta petuahnya, mereka akan minta instruksinya itu dari kamu. So kamu harus cepat belajar tentang hal ini. Walaupun kuncinya satu, kalau kamu masih belajar jangan kelihatan bodoh di depan mereka. Nah, gitu. Dulu sih diajarinya kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya? Waktu itu masih trial and error, tapi setelah ada 360 degree leadership itu, aku baca dan itu kasih buku yang real. Ini nggak promosi ya, cuman karena habis on experience aku baca aja dan itu good. Nanti coba Mbak Nadira bisa bisa cari bukunya dan bisa baca. Dan di situ clear banget sih bagaimana instruksinya taktik-taktik. Baik, terima kasih banyak Bu Anggi. Baik, terima kasih Mbak Nadira. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya kembali? Boleh nih, open mic, open cam. Ada yang bertanya nggak nih? Baik, kalau saya di sini ada sih, ada di kolom komentar yang bertanya, mungkin saya bacakan saja ya Bu Anggi. Di sini ada dari Pak Edwin bertanya, untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa seorang karyawan layak masuk ke box nomor 9 di HAVI yang tadi sebagai talent yang high potensial dan high performance apabila kinerja perusahaan tetap merugi. Karena numbers don't lie, jika kinerja tinggi tapi tidak impactful ke profitability perusahaan, apakah itu useless jadinya? Itu ya pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, sepertinya sudah mainstream perusahaan menggunakan matrix 9 box ini dalam talent manajemennya. Apakah pernah mengembangkan ada argumentasi antitesis dari matriks tersebut yang dianggap masih natif? Mute Bu, mohon maaf. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah layak gitu ya seseorang dianggap atau diyakinkan dia masuk ke box 9 sedangkan kondisi perusahaan sedang turun gitu ya. Nah, dalam sebuah perusahaan baik yang itu sedang maju atau sedang turun gitu ya, pasti kan orang itu akan memberikan yang terbaik gitu. Potensial ketika perusahaan turun dari persepsi saya layak. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang memang kondisi perusahaan itu kan di luar kontrol orang tersebut. Ada beberapa hal yang ternyata tidak bisa kita kontrol secara di tangan kita gitu ya. Seperti contohnya hal simpel aja di perusahaan saya, apa yang kita tidak bisa kontrol? Regulasi pemerintah. Nah, ketika ternyata kemarin pas saat kondisi COVID mungkin kita wow, keren sekali gitu ya. Saat kondisi tidak COVID gitu ya, regulasi sudah mulai bergerak, investor masuk, perusahaan obat ataupun perusahaan vaksin bisa masuk gitu ya. Sedangkan dulu kemarin kita monopoli. Apakah perusahaan kita goyang? Yes, perusahaan kita goyang. Nah, tapi apakah ketika goyang dan kita perlu, misal kondisinya turun, terus tidak ada orang yang layak kita sebut talent, enggak gitu. Tetap ada orang yang layak kita sebut talent. Karena di antara orang-orang yang saat itu sedang berusaha keras, pasti ada yang lebih berusaha keras. Nah itu mereka teman-teman yang bisa menunjukkan performance yang tetap baik di areanya, walaupun mungkin nggak ngehit langsung ke performance dari perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya. Ketika perusahaan naik, kenapa nggak semua orang talent gitu? Nah nggak juga kan, semua orang tetap ada yang unfit juga kan. Nah, kondisinya seperti itu sih analoginya. Nah terus
Terus kemudian apakah ada pendekatan yang lain gitu ya selain Nine-Box Talent gitu ya. Nah, biasanya kalau di kita saya diskusi sama teman-teman gitu ya di luar private label gitu ya, ada mereka menggunakan beberapa pendekatan, tapi tetap ujung akhirnya adalah mereka akan memotret dari kinerja dan juga kapasitinya dari setiap people itu. Mau pakai 9 box, 12 box gitu, bisa nggak? Bisa. Tinggal bagaimana menjeritnya. Tapi sumbunya tetap hanya akan menggunakan sumbu performance dan juga capacity. Nah, kapasitinya ini bisa beragam. Ada beberapa yang menggunakan aspirasi. Tapi ketika kita bicara tentang aspirasi, teman-teman harus bisa yakin dengan rule apa referensi tool yang digunakannya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan talent review. Talent review pun tetap akan pemotretannya menggunakan si dua suku tadi. Tapi bisa nggak Mbak dengan hal lain selain itu dengan 4 kuadran tadi sih Mas? Di mana kita potret dari segi knowledge-nya dia, leadership-nya dia, experience-nya dia, sama personal attitude. Nah, keempat poin ini bisa menjadi salah satu alternatif di luar menggunakan si netbook tadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik, Bu Anggi. Mungkin itu penjelasan dari Bu Anggi. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya nih. Masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Terakhir mungkin? Atau tidak ada? Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin pertanyaannya Q&A-nya sudah selesai. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, hari ini kita ada dua door prize, dua pemenang dari rekan-rekan yang bertanya. Nah, mungkin dari Bu Anggi, kira-kira siapa nih boleh dipilih dua orang dari yang tadi bertanya nih, Bu? Wow, 2 orang. Pertama Iya. saya mau pilih Mas Hamzah ya tadi ya. Hamzah yang Oke. Ya, ada. di MM adalah Mas Didit. Oke, berarti Mas Hamzah dan Mas Didit nanti boleh infokan kepada kami untuk nomor ataupun alamat lengkap, nanti bisa menghubungi nomor yang tercantum di kolom komentar. Nanti boleh menghubungi rekan-rekan kami ya untuk Mas Hamzah dan Mas Didit. Sekali lagi selamat udah menang untuk door prize hari ini. Terima kasih Bu Anggi untuk Q&A-nya juga ini. Baik. Nah, ya mungkin saya bisa ambil resumenya nih, ambil rangkumannya. Sebenarnya untuk empowering upcoming leader with talent growth strategi, banyak gitu ya untuk strategi dari sisi yang bisa diambil. Di sini tadi udah disampaikan strateginya seperti apa untuk talent-talent disiapkan gitu kan, struktur, terus ada juga potensi dan skill dari si talent-talent tersebut. Nanti bisa dilihat juga future readiness atau immediate impact-nya seperti apa dari performance untuk talentnya, lalu juga sustainability dari si talentnya. Nah, nanti dari situ juga bisa diketahui dan bisa disiapkan gimana sih menyiapkan untuk future leader bagi perusahaan. Tadi juga udah disampaikan oleh Bu Anggi, gimana sih behavior mereka, sesuai nggak sih dengan target-target mereka, target dari perusahaan. A good leader is one how can tell another how to reach his or her potential. Dan satu lagi ada a great leader is one who can help another discover this potential for him or herself gitu. Dan dari semua itu tadi ada juga talent management proses. Bagaimana sih proses-prosesnya gitu kan dari talent management di suatu perusahaan, baik dari development-nya, lalu juga mobility dari talent tersebut, dan juga retention akhirnya gitu untuk talent di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan
berikutnya juga ada kita harus bisa mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi si talent-talent yang memang sudah ada di perusahaan gitu untuk menjadi future leader. Dan di sini juga ada matrix atau dari tadi kan sudah disebutkan ya 9 box gitu, 9 box untuk mempersiapkan talent-talent itu. Dan yang terakhir talent mobility, gimana sih ruang tumbuh yang paling baik bagi calon pemimpin. Di sini ada development value dan juga ada business value, strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan talent-talent yang dibutuhkan perusahaan. Itu. Oke, baik. Itu saja mungkin dari kami, dan untuk webinar kali ini mungkin sudah cukup di sore ini, dan nanti akan ada rekaman untuk YouTube kalau misalnya dari rekan-rekan semua ingin nge-recall atau ingin cek lagi gitu gimana sih terkait empower future leader with talent management yang sudah disampaikan hari ini, nanti bisa dicek di YouTube kami. Nah, untuk bulan depan nanti kita akan ada juga untuk webinar berikutnya di bulan depan. Nanti rekan-rekan bisa cek di Instagram kami, LinkedIn kami, ataupun di TikTok Talent Fit Indonesia, dan juga di YouTube kami. Nah, untuk bulan depan itu materinya itu secara garis besar itu ada organization evaluation. Jadi buat rekan-rekan semua yang tertarik untuk join di materi berikutnya, di webinar berikutnya, boleh banget nanti join dan selalu cek untuk Instagram ataupun sosial media kita yang lain. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan. Tapi sebelum kita selesai nih, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini, kira-kira nih ada kesan-pesan mungkin dari rekan-rekan semua untuk webinar yang sudah dilaksanakan untuk nanti ke depannya supaya lebih baik mungkin webinar dari Talent Fit Indonesia. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan-kesannya, pesan-pesannya. Mungkin Mas Hamzah mungkin, atau Mas Didit, atau siapa nih? Mas Hamzah, boleh nih. Kira-kira kesan-pesannya untuk webinar kali ini gimana nih? Kalau saya sih terkesan dengan pemateri dan materinya ya. Jadi cara menyampaikannya kemudian betul-betul sesuai dengan atau relate lah. Terlepas dari saya sebagai HR ya kali ini, tapi penjelasan dari materinya kemudian betul-betul mendapatkan insight untuk hari ini. Baik, kalau gitu Mas Hamzah, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir untuk hari ini. Oke, kalau gitu. Baik, sekali lagi sudah hari ini webinarnya sudah selesai. Mungkin dari Bu Anggi nih, mungkin ada terakhir rangkuman dari Bu Anggi atau gimana nih Bu untuk webinar kali ini? Oke. Oke, terima kasih Mbak Resa gitu ya. Aku juga ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Saya pun juga mendapatkan banyak dan juga banyak informasi baru, pengetahuan baru terkait tentang talent management ataupun apapun yang terjadi di organisasi Bapak Ibu khususnya tentang HR. Nah, saya sebelumnya juga minta maaf apabila tadi yang saya sampaikan mungkin ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Tapi percayalah, HR itu tidak ada satu materi pun yang baku gitu ya, bahwa semua prinsip leader HR sama, tapi menggerakkannya, mengimplementasikannya itu sangat bisa fleksibel seperti itu. Thank you juga buat Mas Re selaku dari Talent Fit atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa sharing dan juga belajar bareng dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anggi. Mungkin terakhir nih, tadi udah foto, tapi mungkin ini yang terakhir. Saya ingin, mungkin ada rekan-rekan yang baru join juga tadi di pertengahan, jadi belum sempat join untuk ambil foto nih. Boleh mungkin yang terakhir nih sebelum kita closing.
Boleh Mbak Zia dibantu untuk foto lagi, boleh on cam dari rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Untuk terakhir ya, kita akan foto. Fotonya satu kali aja. Jadi semuanya standby, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Nanti kami tunggu di webinar berikutnya di bulan depan yang tadi saya sampaikan dengan tema Organization Evaluation. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya untuk webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin live. Ya, terima kasih Mbak. Izin pamit. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.